Cek, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dahu. Allahumma salli wa sallim ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa ba'd, fa inna ahsanal kalam kalamullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma ba'd. Ayuhal ikhwan wal akhwat fillah, a'azzani Allah wa iyyakum. Para ikhwan dan juga akhwat, saudara-saudariku jamaah salat maghrib Masjid Jami' At-Tawwab, yang mudah-mudahan kita semua selalu mendapatkan limpahan rahmat, keberkahan dan juga kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita sangat bersyukur kepadanya. Malam hari ini kita memasuki malam ke-19 di bulan Jumadal Akhirah 1444 Hijriah, yang juga bertepatan dengan tanggal 11 Januari 2023. Bi'aunillahi wa taufiqihi, dengan pertolongan dan juga taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bisa kembali dipertemukan di dalam satu perkumpulan yang penuh dengan kemuliaan. Setelah ya sebagaimana tadi disampaikan oleh Bang Riza, ya 1 tahun kita nggak ketemu ya. Ya 2022 sekarang 2023 baru ketemu, setahun untuk jemaah, masya Allah. Nah, ana mohon maaf ya, qadarullah ma syaa fa'ala. Memang sebagaimana tadi beliau sampaikan, ada amanah juga yang memang diberikan kepada kami, ya antaranya untuk membawa jamaah umrah, memberikan bimbingan kepada mereka. Di sisi lain juga waktu lebih kami fokuskan untuk merawat orang tua. Ana mohon doa dari antum semua. Ana yakin keberkahan majelis ini tentu sangat bermanfaat ketika tersampaikan doa-doa yang penuh keikhlasan untuk ibunda tercinta, ya beliau sedang diuji dengan penyakit, ya ana mohon ya antum mendoakan beliau, semoga Allah Subhanahu wa taala mengangkat penyakitnya, memberikan kesembuhan dengan kesembuhan yang tidak mendatangkan penyakit lagi. Allahumma rabban nas adhibil ba's washfiha anta syafi la shifaa illa shifaa'uk shifaa'an la yughadiru saqama la ba'sa tahurun insyaallah. Bapak Ibu jemaah sekalian, semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita masuk pada babus tsalits, bab yang ketiga. Ya, al-babus tsalits, bab yang ketiga. Bahasan bab ketiga ini tidak lain yang berkaitan dengan rukun iman yang ketiga, iman kepada kitab-kitab Allah. Nah, di bahasan pertama kita perlu mengetahui dulu apa sih urgensi atau pentingnya kita belajar tentang masalah iman kepada kitab Allah. Sering kami sampaikan, kalau kita mengetahui pentingnya dari sesuatu yang kita akan pelajari atau sesuatu yang akan kita lakukan, maka motivasi kita untuk melakukan atau mempelajari hal tersebut akan semakin besar. Ya. Sehingga kenapa sampai seperti itu? Karena dengan faham apa urgensi atau pentingnya meraih sesuatu atau mempelajari sesuatu, berarti kita faham tentang apa tujuan dibalik apa yang sedang atau akan kita lakukan. Nah, termasuk ketika kita mempelajari tentang rukun iman, urgensi yang pertama adalah tentu iman kepada kitab suci atau kitab-kitab Allah yang pernah Allah turunkan kepada rasul-rasulnya. Ini termasuk bagian dari min arkanil iman. Ini pokok yang pertama.
Ya, beriman kepada kitab suci. Kenapa penting? Ya karena dia termasuk bagian dari rukun iman. Dan di awal-awal bahkan sering ana sampaikan, keyakinan kita, keimanan kita terhadap rukun iman nggak boleh tebang pilih. Semua harus secara totalitas kita yakini, kita imani kebenarannya. Ya, nggak ada, nggak boleh satupun ada yang copot dari dalam diri kita. Beda dengan rukun Islam. Ya, kalau rukun Islam ada seorang muslim muslimah nggak melakukan salah satu atau bahkan lebih dari satu, nggak otomatis kharij minal millah, nggak otomatis dihukumi wah dia keluar dari Islam tuh, nggak mengerjakan rukun Islam. Enggak, lihat dulu kondisinya. Ya, kenapa anda katakan dia nggak atau dia keluar dari Islam, nggak mau haji? Lihat dulu. Ya, kenapa dia nggak mau haji atau kenapa dia belum berangkat haji? Oh, ternyata belum memiliki istita'ah, belum memiliki kemampuan finansialnya, juga belum mampu, ya, dan sebagainya. Atau dia tidak memiliki mahram, ya. Wah, dia keluar dari Islam nih, kenapa? Masa nggak mau zakat? Nggak mau zakat dia, ya. Nggak otomatis. Kenapa? Kita mesti bijaksana ngelihat dulu. Oh, ternyata memang harta yang dia miliki belum mencapai batasan nisab dan belum berlalu 1 tahun. Itu cuma. Nah, ya. Adapun beriman kepada kitab Allah atau kitab-kitab Allah ini termasuk bagian dari rukun iman yang 6, yang nggak boleh dari 6 poin pokok tersebut satu copot dari diri kita atau hilang dari diri kita atau kita ingkari. Ya, makanya beriman kepada kitab-kitab Allah ini menjadi sangat penting. Taib. Kemudian yang kedua, kenapa penting mempelajari tentang rukun iman berkaitan dengan iman kepada kitab-kitab Allah? Tidak lain jawabannya adalah karena Allah perintahkan kita untuk beriman kepada kitab-kitab sucinya. Artinya ngejalanin perintah Allah. Menjalankan perintah Allah ini bagian dari konsekuensi tauhid gak? Iya, ngapain sholat? Allah perintahin, udah cukup. Itu tuh. Sahabat tuh begitu jemaah. Sekalipun mereka nggak tahu tuh ya apa hikmah ya di balik ibadah yang mereka jalani, ya sampai sebegitu detail. Kuncinya adalah saya mau taat sama Allah. Allah perintahkan. Makanya tatkala mereka mendengar wa qalu sami'na wa ata'na, itu begitu. Sama nih, mempelajari rukun iman yang berkaitan dengan iman kepada kitab-kitab Allah karena memang Allah perintahkan kita untuk mengimaninya. Asy-Syura ayat 15, ya, di dalam surah Asy-Syura ayat 15 Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa qul amantu bima anzalallahu min kitab, ya, kata Allah, dan katakanlah ya Muhammad bahwasanya aku beriman kepada apa yang Allah turunkan dari kitab-kitabnya atau dari kitab sucinya. Masya Allah, ya. Kemudian di dalam ayat yang lain, yaitu ayat ke-136 di surah An-Nisa, ya, surah An-Nisa ayat 136, Allah juga berfirman, ya ayyuhalladzina amanu aminu billahi wa rasulih wal kitabil ladzi nazzala ala rasulih wal kitabil ladzi anzala min qabl. Wahai orang-orang yang beriman. Jadi yang diseru siapa nih oleh Allah? Orang yang beriman. Artinya apa? Kalau ada seruan di dalam ayat Al-Quran di mana Allah manggil dengan panggilan orang-orang beriman, berarti saat orang membaca ayat ini dan dia merasakan sensasi, dia merasa terpanggil, mudah-mudahan dia masuk kategori orang yang beriman. Tapi kalau kemudian bodoh amat gitu ya, udah sering dengar gitu, maka keimanan dipertanyakan. Allah panggil kita, wahai orang-orang yang beriman, berimanlah kalian kepada Allah, kemudian kepada Rasulnya. Yang berikutnya beriman kepada siapa atau kepada apa? Dan kepada kitab yang Allah turunkan kepada Rasulnya, yaitu Muhammad. Yang dimaksudkan Rasulnya di sini adalah kepada Rasul Muhammad SAW, yang dimana kitabnya itu adalah Al-Quranul Karim.
Dan selain beriman atau mempercayai Allah turunkan Al-Quran kepada Rasul kita Muhammad SAW, imani juga bahwasanya Allah juga menurunkan kitab-kitab suci kepada nabi-nabi sebelumnya. Ya, tinggal kita nanti bagaimana cara mengimaninya, Ustaz. Kalau mengimani Al-Quran, ana insya Allah sudah faham apa yang terdapat di dalam Al-Quran. Kalau berupa perintah, maka ana kerjakan. Kalau itu berupa larangan, maka ana jauhi. Kan gitu secara umum ya. Nah, terus bagaimana kaitannya atau bentuk keimanan kita terhadap kitab suci umat terdahulu? Ya, seperti Injil, Taurat, Zabur, Suhuf Ibrahim dan sebagainya. Itu gimana, Ustaz? Cara mengimaninya para ulama katakan cukup percayai saja. Ya benar, semua kitab-kitab suci tersebut yang kita ketahui, ya, itu memang pernah Allah turunkan kepada hamba-hamba pilihannya. Tapi tidak perlu sampai kita jadikan apa yang terdapat di dalam Injil, Taurat, Zabur, Suhufnya Ibrahim kita jadikan sebagai sumber hukum, ya, atau sumber rujukan di dalam beramal. Nggak perlu. Kenapa? Karena sudah ada yang lebih sempurna. Apa itu? Al-Quran. Jadi nggak perlu lagi. Ya, Ustadz, menurut Matius ayat sekian, lah Matius juz amma belum kelar-kelar Matius. Kadang-kala nih orang sok tahu banget gitu ya. Ini biasanya mahasiswa kan, ya. Yang anak baca di Matius begini, antum Islam, antum Muslim atau bukan Muslim? Kalau Muslim, udah bicaranya Al-Quran aja deh. Ya. Kenapa demikian? Karena kitab suci umat terdahulu yang sekarang kita temui udah nggak dijamin keotentikannya. Itu masalahnya. Siapa yang mengatakan hal itu? Allah. Ya, Allah hanya menjamin Al-Quran. Ia jaga keotentikannya atau keasliannya dari segala bentuk usaha pemalsuan, distorsi dan sebagainya. Ketika Allah berfirman, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran dan kami pula yang akan memberikan penjagaannya. Kitab suci umat lain atau kitab suci yang pernah Allah turunkan yang tadi Anda sebutkan tidak dijamin sama Allah dan memang terbukti telah mengalami berbagai macam pemalsuan, pemutarbalikan fakta dan sebagainya yang ternyata dilakukan oleh pemuka-pemuka agama di kalangan mereka. Iya kan? Apa Nabi Isa ngajarin konsep Trinitas? Enggak. Ya Allah. Nabi Isa ngajarin Natalan? Enggak. Nabi Isa ngajarin redemption? Paham redemption, Pak? Ya, pengakuan dosa. Taubat versi mereka, ya, itu dengan cara redemption. Mereka datang ke bilik-bilik yang ada di rumah ibadah mereka, mereka temui bapak-bapak, ya, mereka sebut bapak, ya. Ya, wahai bapak, ya, please forgive me. Oh, masya Allah, tolong maafin kesalahan-kesalahan saya, gitu ya. Bayar sekian, selesai, kelar. Ya Allah, dosanya terhapuskan. Nabi Isa ajarin itu gak? Tidak. Kan itu hasil modifikasi atau pemalsuan yang dilakukan oleh pemuka agama mereka zaman dulu. Termasuk perayaan-perayaan, termasuk akidahnya. Ya. Akidah yang sekarang kita ketahui diyakini oleh umat di luar Islam, khususnya Nasara. Akidah Trinitas. Apa Nabi Isa ajarin begitu? Enggak. Nabi Isa ajak umatnya untuk menyembah Allah semata. Karena semua nabi dan rasul pasti mereka konsepnya sama di dalam urusan peribadatan. Mereka semua mengajak umatnya untuk beribadah hanya kepada Allah. Ya, walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasula an i'budullaha wajtanibut taghut.
Dan sungguh kami telah mengutus ya para rasul atau nabi kepada umatnya masing-masing, di mana nabi atau rasul ini diperintahkan untuk menyampaikan kepada umatnya apa perintah yang semuanya sama tuh konsepnya, dari Nabi Adam sampai terakhir Nabi kita Muhammad SAW. Ani'budullah, beribadalah hanya kepada Allah. Tauhid atau trinitas atau dualisme? Tauhid. Wajtanibut taghut. Nah, ini penegasan tauhidnya nih. Ani'budullah, ya, sembah Allah. Al-itsbat nih, itsbat. Sembah Allah. Nah, di sisi lain selain itsbat ada juga an-nafyu, wajtanibut taghut. Jauhi semua sesembahan selain Allah yang disebut dengan taghut. Sama semuanya. Jadi memang selain Al-Quran itu tidak ada yang dijaga keotentikannya. Makanya untuk apa kita menyibukkan diri ya mempelajari kitab suci umat lain, kecuali kalau seseorang memang memiliki kapasitas keilmuan yang luar biasa, seperti guru kita nih ya, al-muallif hafizahullah taala ya, Ustadzun al-Fadil Dr. Firanda, Masya Allah, beliau tuh mengkaji Pak, faham Bible, faham juga ya informasi yang beliau dapatkan tentang Taurat dan sebagainya, Masya Allah. Atau tokoh-tokoh di dunia internasional seperti Zakir Naik ya, dulu gurunya ya Ahmad Deedat. Nah, seperti itu Pak. Kalau mereka pantas, kenapa? Al-Quran an zahri qalbihim, di luar kepala mereka. Tapi kayaknya yang pantas di dalam kepala ya. Anak khawatir kalau di luar kepala nggak ada yang nyangkut satu pun. Itu bahasa kita terjemahannya di luar kepala, lengket banget gitu ya. Masya Allah, pantas Pak mereka belajar tentang perbandingan agama. Kenapa? Dasar keilmuan mereka udah benar-benar kokoh Pak, akarnya itu udah menghujam di tanah ya, sehingga tatkala mereka mempelajari kitab suci umat lain memang tujuannya untuk membantah tentang penyimpangan-penyimpangannya. Kenapa bisa melakukan bantahan? Karena mereka punya perangkat ilmu yang cukup. Kalau kita kan enggak, mainnya feeling. Wih, cakep juga nih ya, isi Matius itu begitu tuh. Itu kan kita mainnya feeling Pak ya. Taib. Jadi tatkala kita belajar tentang rukun iman terhadap kitab suci, urgensinya adalah karena ini dalam rangka menjalankan perintah Allah. Simple Pak ya. Nah, Allah perintahkan orang-orang yang sudah beriman untuk beriman lagi. Lihat cuma ya ayyuhalladzina amanu aminu. Dua kali Allah ulangi, wahai orang-orang yang beriman ya. Amanu itu menggunakan fi'il madhi, kata kerja lampau, berarti ini orang udah beriman sebenarnya. Tapi Allah perintahkan lagi aminu, tambah lagi imannya tuh. Masya Allah ya, ini luar biasa. Artinya ini sesuatu yang sangat penting. Nggak cukup mengandalkan keimanan yang sudah ada, tapi tambahkan lagi keimanan tersebut sehingga nggak menyisakan di dalam hati kita ya ruang keraguan terhadap firman-firman Allah ya. Masya Allah, ini luar biasa jemaah rahimanallah iyyakum. Jadi kalau kita perhatikan redaksi hadis ini, ayat ini An-Nisa ayat 136, terjadi pengulangan tuh perintah Allah untuk beriman. Pertama Allah sebutkan, Allah panggil ya orang-orang yang masuk kategori beriman. Yang kedua Allah sampaikan dengan kata yang sumbernya sama, yaitu tambah keimananmu. Tuh, Masya Allah. Nah, para ulama menjelaskan bahwasanya yang dimaksud dengan ayat ini dan ayat-ayat yang semisal, maksudnya adalah terus melakukan atau istiqomahlah di atas keimanan ya, terus sempurnakan tuh keimanan dalam bentuk apa? Ngejalanin perintah diantaranya. Masya Allah ya, seakan-akan ayat ini mengandung makna
teruslah beriman dan terus tambah keimananmu, ya, kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada Rasulullah, dan juga kepada kitab-kitab yang pernah Allah turunkan kepada hamba pilihannya atau pada Rasulnya, dan lain-lain. Masya Allah. Yang ketiga, urgensi mempelajari rukun iman yang ketiga ini adalah konsekuensi dari tidak beriman dengan kitab-kitab suci yang pernah Allah turunkan adalah kafir. Jadi kalau ada orang yang nggak mau mengimani, nggak mau membenarkan, ya, nggak mau meyakini kebenaran Allah pernah turunkan kitab-kitab sucinya yang terdahulu, maka konsekuensinya kafir. Tuh, iya, karena kalau udah bicara rukun iman, ya, satu diingkari konsekuensinya berat, kafir. Ya Allah, ngeri jemaah. Kalau kafir kan berat ya untuk taubatnya. Ya, artinya bisa saja dengan rahmat Allah dia kembali, ya, untuk berada di jalur keislaman. Tapi kan konsekuensinya harus syahadat lagi, harus benar-benar bertaubat dan sebagainya. Masya Allah. Ini kafir jemaah. Kalau ada, ya, seorang muslim dia tidak mau mengimani terkait dengan kitab-kitab suci yang pernah Allah turunkan, konsekuensinya dia kafir. Dalilnya An-Nisa ayat 136, wa may yakfur billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir faqad dhalla dhalalan ba'ida. Barang siapa yang kufur, yang mengingkari, ya, Allah, mengingkari Rasulnya, mengingkari malaikatnya, kemudian mengingkari kitab-kitab sucinya dan juga hari kebangkitan, maka dia telah sesat dengan kesesatan yang nyata. Jadi sesatnya udah kebangetan jauh deh jemaah. Ya. Dengan kata lain, kafir. Ya. Kalau sesatnya udah kebangetan tuh kan susah balik lagi jemaah. Kalau orang tersesatnya masih dekat, ya. Nah, ini kan kesesatannya nggak dekat nih. Bukan dhalalan qariba, bukan. Allah katakan dhalalan ba'ida, jauh. Mungkin udah nggak ingat lagi tuh rute yang benar itu kayak gimana. Kenapa? Udah saking jauhnya dia tersesat, ya. Makanya kita kan kalau satu waktu kita ikut Waze atau ikut map, ternyata pulsa kita habis tuh, ya. Akhirnya kelewat tuh rute. Tapi belum jauh. Nah, ini masih gampang nih. Tapi yang jadi masalah nih, ya Allah, nggak ketemu tempat ngisi pulsa atau banyak hal yang menjadikan kita nggak ketemu lagi tuh petunjuk rute perjalanan kita. Wah, makin jauh deh. Yang kayak begini udah lebih baik pulang aja gitu ya. Iya, itu jemaah. Orang-orang yang tidak mau beriman dengan kitab-kitab suci yang pernah Allah turunkan, konsekuensinya kafir. Nauzubillah wa nasallallahu alaihi. Ya, ngeri jemaah kalau ada istilah kafir ini, ya, menjadi sebuah ancaman bagi seseorang, ya, yang berkaitan dengan penyimpangan dari sisi keyakinan. Wah, ini berarti sesuatu yang memang kita harus perhatikan. Jangan sampai kita jatuh terhadap hal tersebut atau kepada hal tersebut. Masya Allah, ya. Baik, Bapak Ibu jamaah sekalian, semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, ya, urgensi kita belajar tentang rukun iman kepada kitab-kitab Allah. Ancaman berupa siksaan yang pedih, ya Allah, bagi orang-orang yang nggak beriman kepada kitab suci. Ya, Allah ancam jemaah, kalau ada hambanya yang nggak mau beriman, nggak mau mempercayai, nggak mau mengimani, meyakini tentang kebenaran Allah pernah turunkan kitab-kitab sucinya, ya, dia mendapatkan ancaman yang pedih. Yuk kita simak kayak gimana sih ancamannya. Ya Allah, alladzina kadzdzabu bil kitabi wa bima arsalna bihi rusulana fasawfa ya'lamun idzil aghlalu fi a'naqihim wassalasilu yushabun
Wassalasilu yushabuna fil hamimi thumma fin nari yusjarun. Ya, na'udzubillah ya Rabb. Dan orang-orang yang mendustakan Al-Quran, kata Allah, dan juga mendustakan kitab-kitab yang kami turunkan kepada rasul-rasul kami. Jadi nggak cuma mendustakan Al-Quran ya, tapi juga mendustakan kitab-kitab suci yang pernah Allah turunkan. Ya, maka orang yang seperti ini dia akan melihat akibatnya kelak. Apa akibatnya? Allah akan azab. Bentuk azabnya gimana? Allah jadikan ada belenggu yang ada di leher mereka, ikatan, dibelenggu tuh pakai rantai. Ya Allah. Ya. Dan kemudian rantai-rantai yang diikatkan kepada mereka. Nah, tuh. Kemudian juga ditarik ke dalam air yang sangat panas. Ya Allah, digodok dulu jemaah ternyata. Jadi beragam variasi azab Allah, betapa pedihnya azab Allah yang ada di dalam neraka. Di antaranya ini dia, udah diikat pakai rantai, ya dibelenggu di bagian lehernya. Ya Allah, kemudian dicemplungin atau diceburin ya ke air yang sangat panas jemaah. Apa namanya kalau bukan digodok? Digodok kan? Digodok jemaah. Ya Allah. Kemudian mereka setelah digodok dia pengen dibakar dengan api jahanam. Ya Allah. Na'udzubillah wa nas'alullah al-afiyah. Ya. Jadi ini bukan perkara yang sepele jemaah. Mendustakan ya tentang kitab suci yang pernah Allah turunkan, ini berkonsekuensi. Kalau enggak tobat dia akan diadab dengan adab yang sangat pedih. Diikat, dibelenggu, ditarik, kemudian dimasukin ke dalam ya air yang sangat panas, digodok di situ, direbus jemaah. Nauzubillah. Baru kemudian dibakar jemaah. Ya Allah ya Rabb. Nah, kemudian hikmah. Kalau tadi urgensi itu pentingnya kita mempelajari hal tersebut. Kalau sekarang hikmahnya, ya hikmah Allah turunkan kitab-kitabnya. Yang pertama, ini sebagai bentuk kasih sayang Allah. Kadang orang nggak peka nih dengan kasih sayang Allah. Kenapa? Karena kurang bersyukur. Ya, dia nganggap kasih sayang Allah selalu urusannya tuh nggak lepas dari urusan fulus. Kalau lagi bokeh udah ini keadaan yang rawan seseorang tuh menghilangkan nikmat dari Allah, menghilangkan kebaikan-kebaikan Allah. Ini orang yang kayak gini karena memang dia levelnya masih dunia oriented jemaah. Ya, sadar nggak sadar, diakui atau nggak diakui, orang yang seperti itu dia memang cara pandangnya materialisme. Ya, dia menganggap sebuah kenikmatan atau kebaikan dari Allah adalah pemberian yang sifatnya materi. Padahal lihat jemaah, kasih sayang Allah yang luar biasa itu adalah saat ya ia turunkan kitab sucinya yang dijadikan sebagai petunjuk. Dan petunjuk ini kita jadikan untuk membimbing kita agar kita bisa sampai pada tujuan. Kalau petunjuk berarti kan guidance ya. Nah, gimana gemesnya kita nih? Kita belum tahu tempat yang kita mau datangi, kemudian kita nggak punya petunjuk. Gimana sampainya tuh? Ya, kita mau nanya sama orang, tapi yang ngasih tahu juga nggak jelas. Ntar setelah ini antum ke kiri, setelah dari kiri ke kanan, pusing duluan coba. Tapi kalau ada petunjuk yang kita tinggal ngikutin aja tuh alurnya. Nah, sebagaimana kita selama ini jalani coba. Dengan map itu kan Masya Allah ya. Ini kalau coba hayati segala sesuatu karunia Allah ya sebagai sarana tadabbur. Itu map gambaran ya, map itu gambaran kitab suci yang Allah berikan kepada kita nih untuk kita jadikan sebagai petunjuk jemaah. Ya. Ini kalau kita ke tempat yang benar-benar asing, kita baru dengar namanya tuh. Ya. Ada di daerah Bekasi itu ya. Anda juga baru dengar namanya kayak gitu ya. Ada namanya Kampung Cerewet. Ya Allah. Ada yang pernah ke sana? Salah ngisi kajian Ustaz di mana? Kampung Cerewet. La ilaha illallah. Kenapa sih kok dinamain kayak begitu loh? Pada cerewet semua Anda bilang.
kasih nama yang baik lah gitu ya. Nabi itu nggak suka Pak memberikan nama, ya nama apapun termasuk nama jalan, nama tempat itu dengan kalimat atau kata yang maknanya jelek Pak. Cerewet kan ini konotasinya apa sih Pak? Bawel, nyebelin dan sebagainya gitu ya. Makanya Yathrib itu dirubah oleh Nabi. Ya, sebelum Nabi datang orang taunya Yathrib. Tapi Yathrib Nabi fahami ini maknanya jelek, sesuatu yang tercela atau celaan, cacian. Ya, makanya Nabi rubah jadi Al-Madinah Al-Munawwarah. Gitu jemaah. Sama nih makanan-makanan apa rumah makan atau jajanan-jajanan nggak usah nggak usah terlalu maksa lah ngejar omset sampai nggak memperhatikan rambu-rambu syariat. Rawon setan, la ilaha illallah. Kita ngeri makan kalau begitu ya. Ya kan? Es pocong, ya Allah, macam-macam jemaah. Ya, ada juga anak ke daerah Bekasi juga tuh, sop janda, la ilaha illallah, ada lagi. Anak intip nih, jangan-jangan cowok semua nih jadi pelanggannya gitu. Ya Allah, ternyata singkatan. Ya, itu perpaduan resep Jawa dan Sunda. Itu masih mending deh. Tapi kalau yang kayak begitu tadi itu, ya rawon setan lah macam-macam. Ya Allah, jangan jemaah, jangan ya. Na'am barakallahu fikum. Jadi ketika Allah turunkan kitab sucinya, itu tidak lain hikmahnya adalah sebagai bentuk kasih sayang Allah kepada semua hambanya, semua. Karena target dakwah setiap nabi dan rasul tebang pilih ya, enggak kan, kepada semuanya. Diseru, diajak oleh semua nabi dan rasul menuju jalan Allah. Di antaranya dengan panduan kitab sucinya. Nah, kitab suci ini diberikan kepada para rasul. Adapun nabi nggak diberikan kitab suci, tapi dia hanya melanjutkan itu, ya, ajaran yang telah disampaikan oleh rasul sebelumnya. Itu nanti insya Allah pada pembahasan berikutnya, beriman kepada para rasul, ya. Naam. Jadi Allah yang paling mengetahui apa yang terbaik untuk hambanya. Ya jelas, karena Allah yang menciptakan diri kita. Makanya kalau orang yang sudah mencapai level ridha, ini kalau dalam pembahasan tazkiyatun nafas, pembersihan jiwa, di antara disampaikan oleh Syekh Ahmad Farid, ya Masya Allah, beliau bahasannya sangat bagus tuh dalam kitabnya. Level ketinggian ya iman seseorang itu diantaranya ditunjukkan ketika dia memiliki sifat ridha. Ridha ini berada di atas level kesabaran. Sabar bagus, akan tetapi masih ada rasa berat hati itu dengan ujian yang Allah berikan. Jadi butuh perlawanan keras nih di dalam dirinya itu untuk tetap berada di jalur menahan diri. Makanya makna sabar as-sabru bimakna al-habs, menahan diri. Perjuangannya berat, itu masih level sabar. Tapi kalau orang mencapai level ridha, Masya Allah, itu dia sosok-sosok seperti Nabi Ayub, kan luar biasa gimana? Ya, belasan tahun sakitnya sepertinya nggak pernah tuh manusia yang lain selain dirinya itu merasakan sakit seperti beliau. Hatta tatasaqat luhumu Ayyub, sampai dagingnya pada rontok gimana? Ya Allah, bayang ya, dagingnya rontok, yang kelihatan apanya? Tulangnya. Ya, sabar ya, sabar Masya Allah. Dan tingkat sabarnya ridho. Nggak ada tuh ungkapan ya yang dimana kita ketahui Allah abadikan komplainnya diri yang nggak ada. Ya, bahkan merasa ujian yang begitu lama ini belum sebanding, yang sudah begitu lama belasan tahun belum sebanding dengan pemberian nikmat Allah yang ia rasakan. Ini kan luar biasa gimana? Lah kita kadang cuma sakit pilek aja, sakit gigi, orang serumah dimarahin semua tuh. Ya kan, ini baru sakit gigi, orang ngomong bawaannya gedek aja. Ente jangan ngomong tuh, anak sakit gigi. Ya Allah. Ini cuma, ini level kita kan masih jauh cuma. Masya Allah. Nah ini beliau katakan Allah paling tahu apa yang terbaik untuk hambanya.
Nah, makanya karena Allah turunkan kitab-kitab suci yang menjelaskan hukum-hukum yang terbaik juga untuk diri kita. Ya, makanya pantas berkaitan dengan masalah hikmah diturunkannya kitab-kitab suci yang pernah Allah turunkan, ini ternyata berkaitan dengan masalah sayangnya Allah kepada hambanya. Karena kitab suci itu jelas berisikan panduan, petunjuk, ya, penyejuk hati dan sebagainya. Intinya hal-hal yang baik, hal-hal yang baik, masya Allah. Nah, dan sifatnya baku jemaah. Makanya Al-Quran terjaga, kita nggak perlu ragukan lagi isi kandungannya. Ya, kebenaran Al-Quran nggak boleh diragukan, kecuali nanti terkait dengan masalah pemahamannya. Nah, ini beda nih. Al-Qurannya itu sendiri semua kandungannya pasti benar. Yang menjadi masalah adalah pada saat difahami oleh sebagian kalangan atau sebagian kelompok dengan pemahaman yang menyimpang. Ya. Firqah-firqah yang menyimpang itu bukan berarti mereka nggak mau pakai Al-Quran kan? Ya, bukan mereka nggak mau pakai hadis, pakai, cuma memang pemahaman mereka tuh yang nggak sesuai dengan konsep pemahaman yang benar. Karena konsep pemahaman yang benar untuk memahami kandungan Al-Quran, kita mengacu kepada pemahaman siapa? Pemahaman siapa? Sahabat. Itulah yang disebut manhaj. Jadi manhaj itu nggak sebatas Ustaz pakai Al-Quran Sunnah juga Ustaz tuh, ana nyatet kok gitu ya. Di kajiannya tuh disampaikan ayat Al-Quran, hadis Nabi, baca Bukhari juga Ustaz. Ya, baca Imam Muslim juga dan sebagainya. Kitab induk hadisnya juga sama kita, Kutubut Tis'ah. Ya, 9 kitab induk hadis belum cukup. Kalau udah bicara manhaj, bagaimana mereka memahami ayat-ayat, hadis-hadis yang mereka sampaikan itu menurut pemahaman siapa? Tuh. Ya, yang suka melakukan aksi-aksi anarkisme, bom bunuh diri, mereka pakai Al-Quran hadis ya, pakai jemaah. Cuma kan pemahaman mereka, standar pemahaman mereka terhadap ayat ataupun hadis yang mereka jadikan sebagai dasar dalam beramal tidak mengikuti pemahaman para sahabat. Tuh, itu jemaah. Jadi maksud anak gini, jangan terlalu cepat. Ini sebagai filter bagi diri kita. Kita hadir dalam satu majelis, kita nganalisa, ini cakep nih ayat Al-Quran, hadis disampaikan, oh ya, nggak berhenti sampai di situ analisa kita. Terus bagaimana berikutnya? Lihat saat dia menyampaikan dalil-dalil dari Al-Quran dan hadis, bagaimana pemahaman yang ia sampaikan terkait dengan ayat dan hadis yang mereka atau yang dia sampaikan ini. Kalau ternyata pemahaman menurut selera dia atau kelompoknya, jelas Ahlus Sunnah nggak begitu. Makanya disebut Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ahlus Sunnah berarti penisbatan orang yang sangat komitmen dengan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Wal Jamaah berarti adalah orang-orang yang sangat komitmen terhadap sunnahnya siapa? Sahabat. Itu jemaah. Ini penting ya. Jika kita melihat perihal keadaan manusia di zaman ini khususnya, ya, mereka juga punya aturan sebagaimana aturan yang ada di dalam Al-Quran. Cuma lihat apa perbedaannya, sangat-sangat berbeda. Peraturan yang dibuat oleh manusia selalu mengalami perubahan sesuai dengan kepentingan, sesuai dengan siapa yang mimpin, sesuai dengan proyek yang akan digarapkan gitu ya, ya kan? Itu buatan manusia jemaah. Adapun kitab suci, adapun aturan yang terdapat di dalam kitab suci itu absolut mutlak, nggak akan pernah berubah karena dia berasal dari Allah Rabbul Izzati wal Jalalah. Artinya pasti benar, nggak dipengaruhi oleh kepentingan siapapun, tapi karena semata-mata karena memang ya keinginan Allah yang pastilah baik untuk hamba-hambanya. Itu jemaah. Coba kalau aturan manusia, ya Allah, ya musyawarahnya sibuk, ngabisin biaya gak? Membuat peraturan ngabisin anggaran gak? Ngabisin jemaah.
Sekali rapat tiap yang hadir tuh dapat ampau jemaah. Subhanallah. Ya. Taib. Dan gak cukup satu kali pertemuan kan? Dan kemudian ternyata hasil peraturan yang dibuat pun belum tentu memenuhi unsur-unsur keadilan dan sebagainya. Itu jemaah. Itulah aturan-aturan manusia yang dibuat oleh manusia. Berbeda dengan aturan-aturan yang Allah buat, yang Allah tuangkan di dalam kitab sucinya. Masya Allah. Ya, makanya aturan-aturan manusia itu nggak bebas dari yang namanya kritikan, bahkan cemoohan. Iya, kenapa? Iya, bagaimana nggak dikritik jemaah? Ya, karena target yang akan dicapai itu nggak sampai jemaah. Contohnya, ini kita rasakan juga ya, seperti misalnya kurikulum, kan gitu ya, selalu berubah tuh. Ya, berbeda setiap pergantian pemimpin. Nah itu, ini gambaran bahwasanya begitulah aturan manusia. Ya, yang pastinya tidak lepas dari yang namanya kritikan dan cemoohan. Berbeda dengan peraturan yang Allah buat, yang Ia tuangkan di dalam kitab sucinya, khususnya di dalam Al-Qur'anul Karim. Ya, nggak perlu lagi adanya perubahan atau apa istilahnya ya, kalau bahasa perundang-undangan, amandemen gitu ya. Nggak perlu jemaah. Ya, nggak perlu ada amandemen. Kenapa bisa demikian? Karena peraturan-peraturan tersebut yang ada di dalam kitab suci adalah buatan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha segala-galanya. Berbeda dengan peraturan yang dibuat oleh manusia. Taib, peraturan yang dibuat oleh Allah, yang dituangkan di dalam kitab sucinya itu benar-benar sempurna jemaah. Nggak ada celah sedikit pun, celah kesalahan dan sebagainya. Ya, jadi kalau ada orang menyimpang, jangan salahin Al-Qur'annya. Kan ini nih nggak fairnya orang-orang zaman sekarang begitu kan. Tuh, orang kalau sering belajar agama tuh jadi teroris. Sering mengkaji Al-Qur'an, ya, mengupas kandungan hadis, itu jadi teroris. Makanya nggak usah dalam-dalam lah. Ya, kadang-kadang begitu kan. Ini logika apa nih begini nih? Ya, jangan salahin itu sesuatu yang pasti benar, yang begitu sempurna. Yang disalahkan adalah orangnya, karena dia tidak menjadikan pemahaman yang benar sebagai standar dia di dalam memahami Al-Quran dan hadis. Itu jemaah, Masya Allah. Yang mengherankan, peraturan Allah yang telah jelas kebenarannya malah ditinggalkan oleh kebanyakan orang. Ini dia nih. Ya, kemudian justru memilih membuat peraturan sendiri yang penuh dengan kekurangan. Makanya Allah berfirman, afahasibtum annama khalaqnakum abatha wa annakum ilaina la turja'un. Al-Mu'min ayat 115. Apakah kalian mengira bahwasanya kami menciptakan kalian tuh dengan sia-sia, cuma untuk main-main doang gitu? Ya, tidak dikasih aturan. Enggak. Kita terikat oleh aturan. Aturan dalam rumah tangga ada. Ya. Oh, ternyata sekalipun surganya seorang istri ada di suami. Pintunya tuh ada di suami. Ternyata tidak secara otomatis menjadikan suami bersikap sewenang-wenang, sekehendak hatinya. Nggak boleh. Tetap ada hak dan kewajiban. Masya Allah. Ya, semua ada aturannya jemaah. Ya. Dan kemudian kata Allah, dan kalian tidak akan dikembalikan kepada kami. Jangan kira kalian tuh selesai begitu aja, hidup di dunia mati kemudian selesai. Enggak, kita pasti akan kembali dan akan dimintai pertanggungjawaban. Makanya ini ada kaitannya, ada korelasinya dengan keimanan terhadap hari akhir. Ya, saat amal kita dihisab, saat kita menghadapi persidangan Allah, saat kita menghadapi perjalanan alam akhirat yang begitu panjang. Itu kan dalam rangka apa sih? Perjalanan alam akhirat yang panjang tuh, itu kan dalam rangka mempertanggungjawabkan amal perbuatan kita. Ya Allah. Ya. Kemudian beliau katakan, tidak hanya mengutus Rasul untuk menjelaskan aturan-aturan Allah kepada manusia, Allah juga menurunkan kitab sucinya yang menyertai para Rasul. Jadi ada materi yang disampaikan oleh para Rasul untuk mengajak umat ke jalan Allah. Materinya bersumberkan dari kitab suci. Berarti para nabi
dan Rasul semuanya ketika berdakwah itu ilmiah gak? Ilmiah, jelas sumbernya. Ya, makanya itulah yang dikembangkan atau yang ya diterapkan dengan konsekuen istiqamah oleh orang-orang dari kalangan ahlus sunnah. Ketika menyampaikan materi kajian mesti ilmiah, jelas rujukannya, dalilnya, bukan berdasarkan mimpi. Ya Allah, na'udzubillah. Nanti kalau udah berdasarkan mimpi, muncullah seperti ini sekarang, munculnya wali-wali KW. Ya kan? Itu apa produk dari dalil? Gak. ODGJ dibilang wali, fakta nggak? Terjadi kan? Tahu ODGJ kan? Orang dengan gangguan kejiwaan dianggap wali. Iya. Kalau diingetin, oh Anda belum paham. Sesungguhnya sisi-sisi kemanusiaan itu memang sudah majdzub, sudah terhalang. Makanya yang kita lihat tuh gila. Padahal enggak. Satu sisi kemanusiaannya udah begitu, memang udah aneh. Tapi sisi-sisi antara hubungan dia dengan Allah, hijabnya udah tersingkap. Ya Allah, siapa yang ngomong? Apa dalilnya? Kan gitu kan? Ini dia. Ini pembodohan jemaah. Ini penistaan terhadap kemuliaan derajat wali. Benar gak? Ya. Orang kayak begitu, jangankan jadi wali KW ya, jadi wali kelas aja nggak pantas. Lo iya, ini kemarin musim bagi rapot, ya. Kemudian masuk tuh orang kayak begitu, nggak pakai baju. Kira-kira guru mau terima nggak? Pak Satpam, tolong panggilin tuh. Kan gitu ya. Ini dianggap wali yang memiliki derajat kemuliaan di sisi Allah. Gimana? Penistaan nggak? Penistaan jemaah. Kenapa? Karena bicaranya nggak ilmiah. Padahal para nabi dan rasul ilmiah. Barakallahu fikum. Kita lanjut nanti sedikit ya setelah sholat isya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cek, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Bapak ibu jamaah sekalian semoga dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kita tambahkan sedikit beberapa poin ya. Nah, tadi kita sampai pada poin perkataan muallif atau perkataan sang penulis, yaitu Ustaz Firanda. Beliau mengatakan tidak hanya mengutus Rasul untuk menjelaskan aturan-aturan Allah kepada manusia, Allah juga menurunkan kitab-kitab yang menyertai para Rasul sebagai sumber aturan yang bersumber dari Allah. Ya, Allah berfirman di dalam surah Al-Qiyamah ayat 36, ayahsabul insanu ayyutraka sudah. Apakah manusia itu mengira mereka tuh akan dibiarin hidup begitu aja, ya, tanpa ada perintah, tanpa ada larangan? Yang namanya aturan kan gitu ya. Poin aturan itu ada perintah, ada larangan. Manusia hidup tuh nggak dibiarkan begitu saja sesuai sekehendak hatinya dia berbuat. Pasti dia terikat dengan yang namanya aturan. Ya, masya Allah. Begitu juga itu kan terjadi di semua lini kehidupan jemaah. Di lingkungan keluarga yang baik adalah yang menerapkan adanya aturan, ya, perintah dan larangan. Ini keluarga yang baik jemaah. Di dunia kerja sama. Udah terserah karyawan mau masuk jam berapa terserah. Ini nggak bener ini. Ya. Sebulan berdiri juga setelah itu selesai bangkrut. Kalau nggak ada aturan kayak begitu, ya dibebasin, siapa mau masuk jam berapa aja ya silahkan, nggak masuk juga nggak apa-apa tuh. Nggak ada perintah, nggak ada larangan, nggak ada sanksi, nggak ada reward dan sebagainya. Ya Allah, ya di dunia kerja seperti itu, di dunia pendidikan juga sama. Makanya kan kalau kita lihat kenapa dunia pesantren itu ya sampai saat ini tetap dia menjadi dunia pendidikan yang kita katakan terbaik. Bukan berarti menjamin anak-anak kita jadi orang baik, enggak, tapi sistemnya terbaik. Kita perlu akui itu. Kenapa? Karena benar-benar diterapkan aturan-aturan dengan ketat dan disiplin. Ya kan? Ada catatannya tuh. Bahkan sekarang kan serba canggih kan.
Orang tua bisa mengakses gimana prestasi anak, ya kelakuannya seperti apa, kekurangannya apa. Oh masya Allah, terpantau Pak. Bolos, pernah bolos apa enggak, itu kepantau tuh. Jajannya per hari berapa, kepantau Pak. Ini kedisiplinan yang luar biasa. Ya, kalau nggak mentaati peraturan maka kena sanksi, dapat prestasi atau berprestasi diberi penghargaan. Ini masya Allah luar biasa. Ya, luar biasa Pak. Dunia pesantren ya anak akui ya sampai saat ini dia menjadi pilihan terbaik untuk ngedidik anak-anak kita, mengarahkan anak-anak kita untuk jadi orang benar Pak, untuk jadi saleh dan salehah, walaupun bukan jaminan, enggak. Terlebih kalau kita memang sekarang menghadapi kondisi banyak muncul LGBT kan di semua instansi, nggak lepas di instansi pendidikan tuh, lembaga pendidikan, semua lini Pak. Ya di dunia kedokteran juga begitu, anak ngisi di lingkungan Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, ya seseorang dokter juga begitu mengatakan, ya penyimpangan seksual terjadi di kalangan ya sebagian calon-calon dokter. Di dunia kepolisian, ya kemudian aparat keamanan lainnya, TNI dan sebagainya, itu nggak lepas tuh dari hal-hal yang seperti itu Pak. Ya maka dibutuhkan aturan. Nah itu Pak, dibutuhkan adanya aturan, ada perintah, ada larangan, ada sanksi dan sebagainya Pak. Masya Allah. Makanya tadi anak katakan keluarga yang baik adalah yang menerapkan adanya aturan, ya perintah dan larangan. Masya Allah. Diperintahkan anak untuk sholat, yang perempuan untuk nutup aurat, ya. Kemudian ada larangan nggak boleh pacaran ya. Kalau pacaran artinya kamu, kalau kamu udah pengen banget pacaran itu artinya kamu udah siap nikah. Bapak nikahin, begitu aja Pak, simple. Jangan kita omelin juga kalau nih misalnya anak kita nih udah mulai suka sama lawan jenis, itu fitrah, kayak kita nggak genit aja dulu. Kan gitu, iya. Jujur kita juga genit dulu, cuma tinggal ngarahin. Bahkan boleh jadi lebih genit dibandingkan anak kita. SD udah surat-suratan misalnya, kan gitu ya. Itu bisa terjadi. Kenapa kalau anak kita tuh mengungkapkan isi hatinya, dia mau curhat. Ini dulu luar biasa jemaah, mau curhat sama abahnya, sama uminya. Mama, umi ganteng banget tuh, iya nak. Suka nak? Ya mulai deh cengenges, oh iya. Kita paham, nggak apa-apa nak kalau kamu suka. Kenapa? Fitrah itu. Cuma abah umi itu harus bimbing kamu. Kamu sekarang seriusnya mau ngapain dulu nih? Ya apa seriusnya nih, emang udah berpikir berumah tangga atau mau sekolah dulu? Kalau kamu emang serius udah mau berumah tangga, udah yuk. Nanti abah siap tuh nikahin kamu tuh kalau ada yang datang laki-laki yang kamu sukai. Oh enggak tuh akhirnya dia sendiri kan yang nutup tuh. Nah berarti kamu belum siap kan, fokus belajar. Rasa sukanya simpan dulu ya, udah begitu aja. Itu Pak, nggak boleh itu kita kemudian langsung wah. Pokoknya kalau mau jadi tetap anak bapak, nggak boleh namanya suka-suka sama lawan jenis. Ya Allah, ini fitrah, tinggal diarahin Pak. Ya tinggal diarahkan. Ya, makanya pentingnya aturan di dalam sebuah keluarga. Nah, pergaulannya diberikan batasan, adanya larangan, nggak boleh. Nah, kalau kamu udah mulai ngikut-ngikut kayak teman-teman kamu yang lain, berharap ada yang ngapelin, ada yang ngajak jalan, itu artinya kamu memang udah pengen nikah. Bapak cariin jodoh ntar. Itu. Ya, nah, gitu jemaah rahimanillahu wa iyyakum. Jadi mesti kita terapkan aturan. Ya, kita larang tuh anak kita bebas bergaul, apakah bergaul di dunia nyata dan juga di dunia maya. Ini enggak. Wah, susah enggak pacaran. Tapi ngapa jadi kejadian seperti ini, Pak? Iya, emang chattingan Ustaz. Nah, sama aja. Bahkan intensitas pertemuannya lebih sering enggak? Lebih sering. Ya Allah, apalagi kalau emang dia punya HP. Ya Allah. Emang 24 jam kita tongkrongin anak kita tuh punya HP? Kan enggak. Ya Allah. Na'udzubillah wa nasallallahu alaihi. Nah, jadi ya ketika Allah berfirman di dalam surah Al-Qiyamah ayat 36, apakah manusia itu mengira bahwasanya mereka akan dibiarkan begitu saja? Yaitu dibiarkan begitu saja maksudnya enggak ada perintah, enggak ada larangan.
Ya, makanya nggak benar. Makanya kita hadapi itu, ada perintah, ada larangan. Ya, masya Allah. Dan itu adalah bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terakhir, ya, sebelum kita tutup dan menjawab pertanyaan sebelumnya, ya. Nah, taib. Yang berikutnya adalah hikmah diturunkannya kitab-kitab Allah, bahwasanya kitab Allah atau kitab suci ini adalah sumber kebahagiaan dunia akhirat tuh. Makanya kalau kita mau bahagia, udah jadikan Al-Quran sebagai petunjuk jalan hidup kita, bahagia. Ya, nggak usah pakai spekulasi deh, nggak usah pakai spekulasi teori-teori kebahagiaan yang dibuat oleh manusia, enggak. Tuh yang membuat teori juga belum tentu bahagia, gitu ya. Gitu ya. Ada orang piawai menuliskan tentang teori-teori psikologi, stres dia ternyata. Lah, gimana sih? Iya, yang bikin manusia. Cukup bagi kita kembali mengikuti aturan Allah yang terdapat di dalam kitab suci. Nah, kita ini Al-Qur'an, udah cukupkan Al-Qur'an. Tentu pemahaman Al-Qur'an di sini ya tentu dilengkapi dengan hadis. Karena ini dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Cuma kan kita bicara dalam konteks kitab suci nih. Fokus ke kitab sucinya dulu. Nanti berkaitan dengan pembahasan peran hadis itu apa. Nah itu jemaah. Ya, pasti bahagia jemaah. Jaminan dari Allah. Ya, kalau kita komitmen dengan Al-Quran, dengan kitab suci kita nih Al-Quran, maka insya Allah Allah berikan kebahagiaan. Karena hikmah diturunkannya kitab suci adalah sebagai sumber kebahagiaan, masdarus sa'adah, masya Allah, fid dunya wal akhirah, apakah di kehidupan dunia maupun di kehidupan akhirat. Ya, bagaimana mungkin tidak dikatakan Al-Quran atau kitab suci ini sebagai sumber kebahagiaan yang akan mengantarkan kita nih bahagia di akhirat selain di dunia? Karena memang di dalam kitab suci diberikan rumus-rumus atau petunjuk-petunjuk untuk bisa masuk surga. Dan untuk dijauhkan dari neraka dikasih tahu tuh sama Allah, gamblang jelas. Aturan-aturan, perintah, larangan, kalau dilanggar begini, sanksinya begini, jelas, masya Allah. Ya, kenapa sampai sebegitu rinci? Ya, dan sampai sebegitu besar manfaatnya? Karena ya dia bersumber dari Allah yang menciptakan kita semua. Maka tentu Allah yang paling tahu apa yang kita butuhkan. Ya, apa yang menjadi sesuatu yang bisa mendatangkan maslahat atau mencegah madarat, Allah tuangkan di dalam, Allah sampaikan di dalam Al-Quran untuk kebahagiaan kita hambanya. Ya, makanya Allah berfirman, wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Toha 124. Barang siapa yang berpaling dari peringatanku, ya, peringatanku yaitu yang ada di dalam Al-Quran, yang ada di dalam kitab sucinya tentunya, maka baginya adalah kehidupan yang sangat menyesakkan, menyempitkan. Masya Allah. Ya, di Al-Quran Allah jelaskan tentang keharaman zina, masih juga zina. Enggak zina sih Ustadz, paling selingkuh, sama aja itu pengantarnya. Ya, bahagia gak? Enggak akan bahagia, enggak akan bahagia. Ya, Allah ingatkan kita tentang keharaman riba, masih aja juga dia getol dengan riba. Bahagia gak? Enggak bakal bahagia jemaah. Wallahi enggak akan bahagia. Ya. Kemudian di dalam surah Al-Isra ayat 82. Naam. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'u wa rahmatul lil mu'minin wa la yazidul zalimina illa khasara. Dan telah kami turunkan Al-Quran itu menjadi syifa, obat, dan juga rahmat bagi orang-orang yang beriman. Ini dahsyat Pak. Ya, dan tidaklah menambah bagi orang-orang yang zalim melainkan kesengsaraan. Dia menjadi obat Pak. Ya, obat tidak hanya untuk penyakit batin sebenarnya, penyakit fisik. Makanya ruqyah itu manfaatnya sebenarnya bukan hanya untuk mengobati penyakit medis, non medis, medis pun demikian. Ya, contohnya saat tersengat oleh binatang berbisa, entah ular ataupun kalajengking, sembuhnya pakai apa? Al-Quran. Dibacain apa sama sahabat?
Al-Fatihah. Al-Fatihah. Cuma yakin, kita kan nggak yakin nih masalahnya. Masa sih Fatihah doang tuh? Nggak yakin. Allah kan gimana prasangka kita? Ya. Kemudian ikuti tuntunan Nabi, nggak usah pakai ditambah-tambahin, dimodifikasi. Fatihahnya benar, nggak usah diembel-embeli ila hadrati, ila ruhi dan sebagainya gitu. Ya, ini jamaah rahimanallah wa iyyakum. Ya masya Allah, menjadi syifa. Bahkan tatkala dia dibaca atau diperdengarkan kepada seseorang yang membacanya atau yang mendengarnya nggak faham tentang kandungan maknanya, menimbulkan ketenangan nggak? Bikin tenang. Karena ada semacam apa istilahnya ya? Iya, apa istilahnya tuh? Kalau di dunia maya tuh, ketika orang diperdengarkan Al-Quran, ini orang-orang kafir itu loh, diperdengarkan, responnya gimana dilihat gitu ya, sosial eksperimen gitu ya. Nah, diperdengarkan, Anda Muslim bukan? Ya. Coba bagaimana komen Anda tatkala saya perdengarkan ini? Ternyata lantunan bacaan Al-Quran. Apa komennya semuanya? Saya merasakan kesejukan di dalam hati. Kafir jemaah. Anda ingat pernah dikirimi ya apa namanya maktor video singkat kayak begitu tuh. Ya orang-orang kafir tuh, masya Allah, tenang hatinya. Wih, ini sangat menyejukkan hati. Ini sangat enak didengar di telinga. Oh masya Allah. Padahal mereka nggak paham tuh. Ya, ini luar biasa dahsyatnya Al-Quran. Maka betapa meruginya kalau kita jauh dari Al-Quran. Interaksi kita dengan Al-Quran ini nggak baik, nggak mesra. Itu kerugian bagi kita jemaah. Maka paling tidak basahi hari-hari yang kita lewati setiap harinya, paling tidak ada ayat-ayat Al-Quran yang kita baca jemaah. Walau ayat, sekalipun satu ayat. Naam. Baik. Ana selesaikan dalil-dalil yang beliau sampaikan. Yang berikutnya surah Yunus ayat 57. Ya ayuhan nas qad ja'akum mau'izatun min rabbikum wa shifaa'un lima fi sudur wa huda wa rahmatul lil mu'minin. Ya Allah, wahai manusia, sungguh kata Allah telah datang kepada kalian nasihat atau peringatan dari Rabb kalian yang dia juga sebagai obat bagi hati. Masya Allah, ya, obat bagi hati, dan juga sebagai hidayah, hudan, serta rahmat bagi orang-orang yang beriman. Makanya kan itu dia. Kadang kala Allah hantarkan hidayah kepada seseorang tatkala dia mendengar lantunan bacaan Al-Quran, walaupun dia nggak paham maknanya. Ini sesuatu yang amazing dan sebagainya. Ya, akhirnya tersentuh hatinya, masuk Islam. Ini baru sebagian kecil kedahsyatan Al-Quranul Karim. Kemudian dalil terakhir pada poin kedua yang beliau sampaikan adalah surah Taha ayat kedua, ma anzalna 'alaikal qur'ana litashqa. Tidaklah kami menurunkan kepadamu berupa Al-Quran itu agar membuat dirimu sengsara. Enggak. Orang kalau komitmen berpegang teguh dengan Al-Quran itu enggak akan sengsara. Cuma orang-orang yang bermasalah keimanannya, yang keimanannya bermasalah, yang kemudian dia merasa sempit, dia merasa waduh ya enggak nyaman dengan mengikuti petunjuk Al-Quran. Makanya hati-hati dengan komen dikit-dikit nggak boleh, dikit-dikit nggak boleh, tuh kan ya, dikit-dikit haram, dikit-dikit haram. Suka dengar nggak istilah itu? Padahal banyakkan mana yang Allah haramkan dengan yang Allah halalkan. Kalau kita mau jujur, banyak yang dihalalkan, lebih banyak wallahi. Datang aja ke supermarket atau hypermarket tuh, digerai-gerai makanan, minuman, ya, mayoritas tuh yang dihalalkan apa yang diharamkan? Yang dihalalkan, yang diharamkan biasanya ditaruh di pojokan, ada peringatan tuh, bukan untuk konsumsi kaum muslimin, mengandung pork, babi dan sebagainya, mengandung khamar, kan gitu ya. Selebihnya coba minuman-minuman, masya Allah, bajigur, bandrek, sebuah, masya Allah, itu ya. Kenapa pilih topi miring? Kan begitu, subhanallah. Ini kan kebangetan jemaah. Padahal jelas Allah katakan tidaklah kami turunkan kepadamu Al-Quran untuk membuat dirimu sengsara. Enggak. Ya. Jadi pemahaman kebalikan dari ayat ini adalah akan tetapi kami turunkan Al-Quran kepada kalian agar kalian bahagia. Adapun ada larangan, tetap saja larangannya lebih sedikit dibandingkan ya yang halal.
Sesuatu yang diharamkan lebih sedikit dibandingkan sesuatu yang dihalalkan. Tanggung. Poin ketiga deh, ya. Al-Qur'an, ya, dia adalah kitab suci yang sebagai hujjah. Al-Qur'an atau kitab suci sebagai hujjah dan pemutus argumentasi manusia di hadapan Allah kelak. Oh, Masya Allah. Jadi Al-Quran yang kita imani ini, dia akan menjadi hujjah, pembela kita tuh, ya, di hadapan Allah kelak. Naam. Rusulan mubashirina wa munzirina li'alla yakuna linnasi 'ala Allahi hujjatun ba'da rusul. Rasul-rasul yang menyampaikan kabar gembira dan juga peringatan agar tidak ada lagi hujjah atau alasan bagi manusia di hadapan Allah setelah diutusnya rasul-rasul. Ini nggak ada tuh nanti orang yang beriman tuh, orang yang nggak beriman, ya, ketika dituntut oleh Allah dia punya alasan tuh. Oh, saya belum tahu, saya belum dapat petunjuk. Oh, nggak ada, Allah udah turunkan. Setiap zaman ada kitab suci kan yang menyertai para rasul di dalam menjalankan tugasnya untuk disampaikan kepada mereka. Nah, jadi nggak ada hujjah bagi orang-orang yang, ya, mati dalam keadaan tidak beriman untuk menjadikan alasan mereka belum tahu, ya, mereka belum paham dan sebagainya. Taib. Kita sampai pada halaman 445, ya. Ana jawab pertanyaan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afwan Ustaz, mohon penjelasan tentang orang yang berdosa kekal di dalam azab neraka jahanam. Ya. Surah Az-Zukhruf. Naam. Monggo dibuka, silakan dibuka. Az-Zukhruf surah ke-43, jemaah. Pada ayat di sini beliau sebutkan pada ayat ke-74. Ya. Ayatnya berbunyi innal mujrimina fi azabi jahannama khalidin. Sungguh orang-orang yang berdosa kekal di dalam azab neraka jahannam. Taib. Iya. Nah, berkaitan dengan kekal tidaknya seseorang yang diazab di dalam neraka, ini kaitannya juga dengan masalah dosa apa yang ia perbuat. Akidah Ahlussunnah wal Jamaah, ya, mengimani, meyakini bahwasanya orang-orang yang diazab di dalam neraka dengan cara dikekalkan azabnya, itu yang pertama bagi orang-orang kafir. Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin fi nari jahannam khalidina fiha. Ya, kafir. Tuh, makanya kan kalau orang liberal enggak. Siapa yang ditentang sebenarnya? Dia katakan enggak. Allah yang ditentang tuh. Allah bicara mereka kekal di dalam neraka. Mereka katakan enggak. Ya. Nah, ini luar biasa kan? Lancangnya mereka tuh luar biasa. Cuma dibungkus dengan kemampuan intelektualisme. Itu jemaah. Nah, kemudian yang kedua, ketika dia mati dalam keadaan syirik besar. Sebagaimana yang Allah firmankan di dalam surah An-Nisa ayat 48, innallaha la yaghfiru ay yushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah enggak akan mengampuni dosa seseorang yang dia melakukan perbuatan syirik. Ya, yang maksudnya sampai mati dia tetap dalam kesyirikannya tersebut. Syiriknya adalah syirik yang besar. Berdoa yang dia sebut adalah nama-nama selain Allah. Padahal berdoa ini bentuk penghambaan diri seorang hamba saat dia menghinakan dirinya di hadapan Allah. Karena berdoa itu maknanya adalah meminta. Orang kalau minta menghinakan diri ya. Makanya dibenci banget sama Allah tuh. Seharusnya dia menghinakan diri kepada Allah Sang Khalik, tapi dia justru menghinakan diri kepada sesama makhluk yang juga sama-sama hina. Atau dengan kata lain, dia mensejajarkan makhluk yang hina yang dia jadikan sebagai tempat meminta dengan Allah yang maha segala-galanya. Tuh. Ya. Kemudian seseorang yang mati dalam keadaan mulhid atau memegang teguh akidah ilhad, ateis, enggak percaya dengan adanya Allah. Mereka jelas mereka kekal di dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Adapun selain itu, ya, maka mereka masih mendapatkan peluang untuk diampuni dosanya oleh Allah. Makanya di kelanjutan ayat tersebut wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha.
Allah ampuni ya dosa orang-orang yang melakukan selain dosa kesyirikan. Allah ampuni ya orang-orang yang melakukan dosa selain kesyirikan. Tapi bukan berarti selama nggak syirik sih nggak apa-apa deh. Ya aneh selingkuh. Tuh. Kadang tipu daya setan begitu tuh. Yang penting ente nggak syirik tuh. Hati-hati nih. Emang sanggup digodok di neraka gitu ya, kena knalpot teriaknya udah kayak apa entah gitu ya. Iya kan. Ini masih coba merasa tuh nggak apa-apa ini, naudzubillah. Ya. Nah, ya, mereka makanya kita nggak boleh katakan ini orang mati bunuh diri nih. Kita katakan ini kekal di neraka ente. Ya Allah, enggak. Memang azabnya pedih dia. Sebagaimana yang Nabi gambarkan, orang yang mati bunuh diri maka dia nanti diadab sebagaimana dia mengakhiri hidupnya. Ya, dia gantung diri terus, dia nenggak racun gitu kan, maka terus begitu dihidupkan lagi. Dia kemudian jatuh dari tempat yang tinggi, menjatuhkan diri di tempat yang tinggi, begitu terus. Nauzubillah. Tapi nggak boleh kita katakan kekal, karena yang bikin kekal itu kesyirikan, kekufuran, ya, kemudian ateisme, dan sebagian ulama katakan kemunafikan yang besar. Makanya kan semua ada kelompok-kelompoknya. Munafik akbar, nifak akbar, kafir atau kufur akbar, syirik akbar. Itu maksudnya apa? Para ulama mengelompokkan dengan seperti itu. Ya karena memang konsekuensinya beda antara yang akbar dengan yang asghar. Tapi bukan berarti kita ya saat mengetahui kecil kemudian meremehkan, enggak. Ya, thayyib. Orang-orang yang berdosa yang manakah? Itu tadi ya, yang tadi Anda sudah sampaikan. Syirik itu yang kekal di neraka. Ya, dosanya apa? Dosa kesyirikan. Ya kalau antum mau tanya, Ustaz, dosa syirik besar seperti apa? Berdoa kepada selain Allah, menyembelih yang dipersembahkan kepada selain Allah, beristighatsah ya kepada selain Allah, beristi'adzah meminta pertolongan kepada selain Allah. Ini nih diantara amalan-amalan yang menjadikan seseorang jatuh kepada syirik yang besar. Sihir termasuk. Ya, sihir termasuk. Ya, barakallahu fikum. Mudah-mudahan manfaat. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.